Selamat pagi, siang, sore, malam, insan encefal dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan saya di acara yang pasti sudah kalian rindu tadi. Training CDOB. Kali ini telah hadir bersama saya Bapak Apoteker Roni Adi Wicaksono, SPAM APT. Beliau pakarnya CDOB untuk di Pangkal Pinang. Ada istilah di Indonesia tak kenal maka tak sayang. Monggo Pak Roni, memperkenalkan diri dulu Pak Roni. Iya, halo selamat siang pada teman-teman dari Esopal ya cabang ya Iya, cabang cabang Pangkal Pinang. cabang Pangkal Pinang. Perkenalkan saya Roni Anabisa Sona dari pada Pangkal Pinang. Hari ini rencananya sih mau ngobrol-ngobrol dengan ada sih terkait CDOB. Ya. Kalau perkenalan sih ini Mas Tintus lebih lebih mungkin udah kenal lah, udah tahu lah. Saya memang dinasnya di Balai Pangkal Pinang, kebetulan di seksi pemerintahan, dan kebetulan juga spesifik mengampu terkait sertifikasi CDOB. Ya, bantu-bantu teman-teman lah sama-sama belajar untuk sama-sama bisa menerapin dari CDOB itu sendiri, terutama di PBF. Nah, kalau observasi kayaknya mungkin kita lebih banyak belajar deh dari saya Alvin Adi. Karena memang kalau di observasinya kayaknya udah PB-nya udah maju banget ya, maksudnya dari pusatnya pun kayaknya sudah kadang lebih update daripada kita yang di balai ini. Gitu aja sih Mas, perkenalan nanti sambil ngobrol-ngobrol deh ya, perkenalan selanjutnya. Oke, itu tadi Pak Roni perkenalannya. Beliau memang di Balai POM di bagian sertifikasi CDOB. Apoteker Roni bertemu dengan apoteker Tintus. Apoteker ketemu sama apoteker biasanya yang dibicarain itu gadget. Tapi kali ini kita nggak mau bahas gadget. Kali ini kita mau bahas yang dunia farmasi dulu. Dunia farmasi kan luas tuh dunia farmasi. Kita persempit. Jadi dunia farmasi bidang distribusi. Distribusi masih luas lagi. Kita persempit lagi. Distribusi mengenai CDOB, cara distribusi obat yang baik. Nah, pertanyaan pertama nih Pak Roni. CDOB itu singkatan apa sih Pak? CDOB. Sebenarnya mungkin dari zaman kita kuliah juga udah sering dengar ya CDOB kan, CDOB. Cuma mungkin ketika udah kerja baru nyemplung nih penerapan CDOB itu. Sebenarnya CDOB sendiri itu kan panjangan dari cara distribusi obat yang baik, atau kalau mungkin istilah internasionalnya kan disebut distribution practice ya, jadi DDP. Jadi intinya ya kalau dari kepanjangannya CDOB itu cara distribusi obat yang baik. Kenapa yang lanjut Pak, ya, lanjut. Oh, boleh. Dan apa namanya? Ya, kalau untuk CDOB sendiri kan kita udah tahu ya dari kepanjangannya memang kita ada distribusi obat yang baik. Untuk detailnya nanti kita ngobrol lagi deh. Berarti yang baik ya Pak, bukan yang benar ya? Kadang kan sering diplesetin keselipnya dia benar. Kenapa baik bukan benar Pak? Yang benar kadang beda persepsi orang benar di saya dengan benar di. Oh iya benar. Yang baik belum tentu benar. Iya, gitulah. Lanjut, dasar hukum Pak. Dasar hukum CDOB-nya apa sih Pak sebenarnya? Kok bisa keluar CDOB gitu? Sejarahnya mungkin bisa diceritakan. Sebenarnya sih kalau terkait dasar hukum, banyak sebenarnya yang terkait atau berhubungan langsung dengan CDOB. Mulai dari pekerjaan farmasi yang kita sebagai apoteker, kalau saya dengan Mas Tintus sebagai apoteker, pasti ada di yang mencakup pekerjaan farmasian. Tapi kalau yang lebih spesifik sebenarnya untuk CDOB itu, untuk dasar hukumnya kita ambil dua aja yang jadi pegangan. Yang pertama terkait yang satu tadi saya bilang PP 51 tahun 2009 tentang pekerjaan farmasian, itu kan mengatur terkait kriteria cara distribusi obat yang baik. Gitu. Nah, mencakuplah kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh apoteker di PBF. Kemudian ada juga yang Permenkes yang spesifik mengatur terkait CDOB sendiri, mengatur terkait pedagang besar farmasi, yaitu Permenkes nomor 1148
sebagian besar farmasi. Nah itu secara umumnya. Dan kalau teknisnya memang ada tuh CDOB yang tahun 2012 nih, pedoman yang habis itu sekarang kan udah keluar lagi nih yang terbaru nih, nomor 9 tahun 2019. Nah itu yang kita pakai. Kalau sejarahnya kenapa ada CDOB, nanti kita ngobrol lagi deh. Ini kita awal dulu terkait dasar hukum. Oke. Terus Pak, kan tadi kan udah keluar nih peraturan CDOB-nya. Terus kenapa sih harus CDOB? Kenapa harus gitu? Jadi terkait CDOB tadi, kenapa harus tetapin CDOB? Selama ini kan yang di perusahaan farmasi kan sudah ditetapin CPOB dalam pembuatan obat. Ya di sana itu kita strict nih atur terkait mereka harus mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, sampai produk itu jadi dan sampai disimpan di pabrik itu pun semua diatur. Dari mulai bahan baku sampai prosesnya diatur sedemikian rupa agar produk itu ketika sampai di bagian gudang produksi mereka itu ada. Nah yang jadi masalah biasanya kan sudah capek-capek di perusahaan bikin produknya bagus, aman, dengan kriteria dari dan akses yang dibuat itu ternyata ketika dikirim ke sana ataupun ke apotek ternyata diskusinya sama ini dulu belum diawasin nih. Jadi kan sayang ya udah di CPOB-nya oke, ternyata bagian distribusinya itu kenapa bagian distribusi juga harus disertifikasi dengan sertifikasi secara distribusi obat yang baik yang intinya untuk menjamin bahwa obat yang diproduksi di perusahaan itu sama kualitasnya dengan obat yang nanti akan diserahkan ke sarana. Oke, jadi kadang rusak di distribusinya gitu ya Pak ya. Padahal aslinya bagus, keluarnya sampai di yang terima jelek. Nah, obat juga kan ini apa ya berpengaruh langsung ke badan gitu ya. Jadi mungkin itu juga jadi dasar untuk kenapa harus CDOB gitu ya. Karena kan obat punya efek langsung gitu kan, efek mempengaruhi psikis lah ataupun bagian dalam tubuh. Terus yang wajib menjalankan CDOB ini sebenarnya siapa lah? Dibilang wajib ini kan CDOB ini kan karena awalnya dari CPOB kan dia satu rantai alur distribusi ya. Jadi kalau dibilang siapa yang wajib, semua wajib untuk melaksanakan untuk mengawal CDOB itu. Jadi, berarti mulai dari produksi. Dari produksinya, dari mereka kan walaupun produksi, tapi kan mereka nganter barang. Prinsipal gitu ya Pak ya. Prinsipal juga wajib. Dari BPOM sendiri sebagai regulator pun wajib juga untuk menerapkan CDOB dengan terus mengupdate peraturan yang bisa mendukung ataupun yang menetapkan penerapan CDOB agar lebih optimal lagi. Gitu. Kalau sarana pelayanan gimana? Yang paling utama ya teman-teman di BWF karena yang langsung berhubungan langsung. Kalau sarana pelayanan gimana Pak? Apotek, rumah sakit, apakah wajib juga menerapkan CDOB? Agak kurang jelas sih, tapi nangkep sedikit aja terkait sarana pelayanan ya yang rumah sakit. Mereka juga kami wajibkan sama, mereka juga tetap wajib dalam melaksanakan CDOB. Justru malah mereka ujung tombaknya, jadi kayak dari pangkalnya itu perusahaan nanti pas di tombaknya itu jadi APBS, nah di ujung tombaknya cari angka dan apotek dan rumah sakit karena mereka yang langsung menyerahkan kepada pasien. Nah ketika menyerahkan kepada pasien pun di sana mereka berperan harus memberikan edukasi ke masyarakat terkait cara penyimpanannya, cara penggunaannya sampai cara menyimpannya setelah produk tersebut dibuka. Jadi ada namanya kan peraturan pekerjaan farmasi yang di rumah sakit, puskesmas, nanti mereka menggunakan peraturan tersebut untuk mengoptimalkan cara penggunaan sampai penyimpanan produk-produk sediaan farmasi tersebut.
Berarti pasien atau end user tuh termasuk bagian dari rantai distribusi juga ya Pak ya? Ya tentu kan karena itu kan perlunya kita edukasi ke mereka sampai misalnya di kemasan nih udah terkenal suhu penyimpanannya harus disimpan pada suhu ruang misalnya atau suhu sejuk 25 derajat, tapi ternyata karena kurangnya edukasi dari petugas di sarana pelayanan farmasian ataupun dari rumah sakit, mereka menyimpannya nggak sesuai dengan yang ditetapkan dari perusahaan. Jadi kan kayak ya kan udah dari pabriknya bagus, dari PBF-nya oke, sampai ke karyawan per oke, cuman ketika sampai ke masyarakatnya tidak diedukasi, jadi itu bermasalahnya di bagian penyimpanan yang masyarakat harusnya end user-nya aja tinggal memakai, tapi malah salah di situ. Jadi pentingnya edukasi karena mereka juga bagian dari rantai CDOB itu. Nah, tadi kan bagian yang paling wajib menjalankan CDOB ini kan PBF ya Pak ya. Nah, kalau di PBF sendiri, siapa aja personnya yang wajib itu untuk menjalankan CDOB? Apakah semua ataukah hanya bagian-bagian tertentu seperti itu Pak? Ini kalau di PBS itu kan, PB itu kan ada awal mulai dari bagian barang datang sampai dikirim lagi ke sarana. Jadi itu dibilang yang bertanggung jawab siapa, tentunya yang berhubungan langsung dengan itu. Kalau dibilang harusnya semua bertanggung jawab, tapi kalau kita bicara teknis, tentu yang bertanggung jawab petugas gudang, mulai dari bagian pengadaan, ketika penerimaan dia harus memperlakukan barang tersebut, obat tersebut dengan baik, terutama di ruang transit nih, biasanya kan karena BBM itu kalau ordernya jumlahnya banyak barangnya. Kadang ketika taruh di ruang transit, nah biasanya ruang transit ini yang nggak termonitor suhunya, kadang suhunya nggak sesuai dengan penerangan, kemudian juga kadang barang terlalu banyak, jadi harusnya hari itu bisa ditempatkan di tempat-tempat yang seharusnya, tapi karena kendala jumlahnya banyak, jadi harus nginap semalam, nah itu biasanya kendalanya itu. Tapi intinya kalau di gudang yang berhubungan yang di PBS yang berhubungan langsung tentu teman-teman yang ada di gudang yang menghandle langsung produk-produk farmasi. Oke, mantap jawabannya Pak. Lanjut, uh, tadi kan Pak Roni menyampaikan mengenai suhu. Nah, kategori suhu sendiri nih, suhu penyimpanan ada berapa macam sih Pak berdasarkan kriteria suhunya? Macam-macam sih. Jadi kan ada beberapa yang memang kita sebutkan sebagai CCP, cold chain product. Jadi memang untuk cold chain product ini memang suhunya diperkirakan 2 sampai 8. Itu untuk yang secara umum ya 2 sampai 8. Kemudian nanti ada suhu sejuk gitu sekitar 15 sampai 25 derajat. Kemudian ada suhu ruang yang di 25 sampai 30. Nah, kebanyakan teman-teman yang di PBF rumah kita di Bangka nih. Jadi kita nyebut sedikit ya terkait temuan-temuan ya Bapak ya. Iya, nggak apa-apa. Biasanya tuh yang suhu ruang nih yang jadi masalah kebanyakan karena dianggap suhu ruang, ya sudah ruangannya suhunya berapapun, nggak masalah namanya ruang. Kebaca 32 oke, 33 oke. Nah itu kan kendalanya gitu tuh. Jadi sebenarnya itu nggak boleh sebenarnya kan. Kita ikutin itu yang ada acuannya itu berarti yang tertera di kemasan itu ya Pak, yang di kemasan obat itu ya? Iya. Yang di kemasan obat itu kan mereka bukan sembarang ya ngaruh suhu yang harus disimpan kan, memang berdasarkan karakteristik produk dari hasil riset atau penelitian dari para ahli, kenapa produk paracetamol di suhu sekian, kenapa produk ini di suhu sekian. Itu untuk mengukur kestabilan produk, yang sampai produk itu terdegradasi ataupun terurai sebelum sampai ke tangan konsumen, cuman karena masalah penyimpanan. Padahal kan bentuknya iya udah bagus bentuknya kadang dari iya. kan. Nggak ada perubahan, tapi khasiatnya yang berkurang gitu ya Pak. Yang bentuk-bentuk vitamin itu kan gampang banget ya terdegradasi, teroksidasi karena pengaruh cahaya ataupun pengaruh suhu. Itu memang kadang teman-teman non farmasi yang kita sebagai apoteker ini yang harus agak gimana ya ngasih tahu, karena kan ya mau nggak teman-teman yang kayak dari salesman, dari teman-teman yang non farmasi kan backgroundnya beda, mereka mungkin tidak terpapar terkait ini waktu kuliah karena background pendidikannya beda, jadi kan memang bukan bidang mereka mungkin terkait ini, jadi memang tugas kita yang harus ngasih tahu, ngasih informasi ke beliau-beliau ini agar aware terhadap terkait dan farmasi ini bukan sediaan sembarangan loh, bukan jangan disamain dengan produk konsumer gitu ya. Terus kayak
sandal jepit, kadang ada beberapa itu Iya. bawa produk rumahan kayak gitu. Jadi gitu. Terus kalau yang di gudang sendiri, Pak, CDOB itu penerapannya di gudang itu seperti apa, Pak? Selain tadi kan penyimpanan sesuai kriteria suhu. Nah, selain itu Hmm. di gudang harus seperti apa lagi penerapan CDOB-nya itu? Biasanya kalau di gudang itu selain yang utama yang jadi temuan ya terkait suhu, biasanya suhu sama paling itu posisi, karena kalau di Interval karena kemarin tempatnya luas ya, jadi nyatanya enak mah kalau di mana aja bisa. Kalau buat teman-teman yang mungkin PBF-nya agak kecil gudangnya, itu biasanya kendala yang sering mereka hadapi yaitu terkait penataan produk. Jadi mungkin ada jenis-jenis produk yang harusnya dipisahkan terus tidak boleh dicampur, digabung. Misalnya kemasan yang apa namanya, yang botol-botol itu. Kadang mereka taruh di atas, kemudian ada bagian bawah cuman yang kemasan-kemasan yang tablet gitu kan. Tapi kadang kalau misalnya jatuh atau bocor kan bisa menimpa bawah. Kemudian terkait misalnya di bidang terkait yang Vivo sama Vivo-nya, beberapa PBS itu memang kadang tidak memperhatikan itu karena mereka itu menganggap karena produk itu demand-nya tinggi pas musim. Jadi dianggap misalnya ngambil sembarangan, yang penting barangnya keluar gitu. Kan dari perusahaan itu kadang tidak selalu yang datang belakangan PD-nya lebih panjang. Kadang yang datang belakangan PD-nya bisa lebih cepat daripada yang sudah datang duluan. Jadi yang perlu dilakukan teman-teman sana yaitu pertama ya penempatannya sesuai dengan yang kemudian menempatkan sesuai dengan suhu yang seharusnya. Kemudian yang ketiga terkait penataan agar yang sampai terjadi kontaminasi, baik itu karena produknya bocor ataupun produknya sudah mendekati kadaluarsa tapi masih bercampur di situ. Terus kemarin kan waktu ngajuin CDOB itu kan diatur benar layout gudang, itu fungsinya sebenarnya untuk apa sih, Pak? Garis-garis harus seperti apa, transit in harus seperti apa, pintu masuk di mana, pintu keluar di mana gitu, Pak. Itu dia tadi kan fungsinya. Kenapa kita bilang harus penataannya sesuai dengan yang di layout. Satu, teman-teman misalnya naruh barang. Jadi ketika sudah membuat layout yang jelas, barang masuk di mana, barang keluar kemana. Jadi kemungkinan untuk terjadinya mungkin barang tertukar ataupun terjadi kontaminasi produk itu bisa diminimal, bisa dibikin seminimal mungkin. Kemudian kalau ada garis-garis yang kemarin kayak di lantai kan, iya, marka-marka di lantai. Dia sebenarnya untuk membatasi antara tak dengan jalan orang. Jadi ketika orang di bawah di sebelum garis hijau itu, marka-marka itu, dia jalan di belakang itu, karena kalau dia jalan di depan itu kemungkinan bisa apa namanya, kesandung, samplo, diblok jadi orang yang kuat ya. Jadi kalau seperti itu. Layout itu memudahkan juga. Jadi kita bisa tentu ini kan ada beberapa obat yang memang untuk handlingnya memang harus diberikan. Tidak bisa kita samain. Termasuk kayak ruang sejuk di sini. Jadi semua obat yang penyimpanannya 15 sampai 25 ditaruh di ruang sejuk. Suhu ruang, semua produk yang penyimpanannya kurang dari 30 derajat taruh di sini. Jadi kalau udah di mapping, udah di layout tapi gitu, enak nih. Jadi teman-teman nggak bingung, nah ini taruh di mana ya. Jadi kalaupun ada kendala misalnya listrik mati atau apa, kita bisa memprioritaskan mana yang mau ditangani terlebih dahulu. Terus ada juga kemarin tuh penandaan, Pak. Seberapa pentingnya penandaan di CDOB itu, Pak? Nah, ini penandaan apa ya? Maksudnya ruangan-ruangan atau penandaan semua penandaan? Semua penandaan. Jadi harus ada, misal ada pintu masuk, ya harus ditandain sini tempat pintu masuk. Ada transit in, ada transit out, ada penandaan batas antara satu sediaan dengan sediaan lain. Di lokatornya, di raknya itu juga harus ada penandaan itu apa yang pengen dicapai dari CDOB terkait penandaan. Ya, itu tadi. Yang penandaan itu sebenarnya mirip seperti yang layout tadi. Layout tadi kan sudah disusun, layout. Jadi dengan penandaan itu kan nggak mungkin orang setiap mau langsung buka layout dulu kan. Jadi mereka dengan penandaan tersebut memudahkan orang untuk melihat, untuk lokasi gudang dingin di sini. Kalau untuk transit in di sini. Jadi kalau misalnya ada pegawai baru ataupun ada orang dari pengirim dari principal gitu, barang, mereka lebih
pemahaman antara petugas gudang dengan APD-nya. Jadi ketika APD sudah meminta untuk menempatkan produk tersebut di tempat yang sudah ditandai, jadi semua sepakat nih tempatnya di sini. Jadi penempatan yang nggak sesuai dengan penandaan mudah terdeteksi. Ini produk TV ini kenapa penempatannya di sini? Gitu. Jadi semua orang bisa saling mengingatkan kan. Tujuan akhirnya sama, biar produk terhandle dengan baik dan terjamin untuk mutu dan tadi hasilnya tadi sebelum sampai ke konsumen. Oke, dari gudang tadi saya dengar Pak Roni menyebutkan salesman. Nah, peran salesman dalam CDOB ini di bagian apa Pak gitu Kak? Kalau salesman sebenarnya kalau dibilang kalau di Stoval kan udah salesman nggak ngirim barang kan? Enggak. Iya. Masih ada beberapa BLT yang salesman masih ngirim barang. Kalau salesman yang masih ngirim barang, tentu saja mereka berperan penting karena memang harus dipaparkan kan terkait cara menghandle produk farmasi seperti apa. Tapi apabila tidak berhubungan dengan pengiriman barang, tentu dia berhubungan dengan bagian penyaluran. Walaupun mungkin tidak bersentuhan langsung dengan produk, kami harus memastikan bahwasanya setiap produk yang keluar dari PBF harus dipastikan dia ada legalitas yang jelas, baik surat pesanan ataupun faktur, dan ketika ada orderan dari apotek pun dipastikan bahwasanya yang order itu benar-benar apotek tersebut. Kan kita sering minta nih ada spesimen ya, kualifikasi pelanggan. Pelanggan khususnya itu. Jadi ya takutnya kalau misalnya mungkin ada apotek atau jadi gitu ya, enggak ya, maksudnya ada oknum dari apotek misalnya yang nakal, misalnya dia order sebenarnya bukan buat orang lain atau misalnya mau dijual sendiri, kan itu terjadi diversifikasi ya, kayak penyalahgunaan. Nah dari situ peran salesman untuk menjamin sebelum dari APD-nya kan memang yang perlu berkewajiban mengecek bikin spesimen, bikin kualitas pelanggan kan dari APD. Tapi pintu pertamanya dari salesman dulu. Kalau teman-teman dari salesman udah oke nih, kita enak tinggal ngikutin alur yang sudah kita buat itu aja. Terus tadi disinggung soal SP Pak. Nah kalau untuk SP ini yang wajib ada itu apa aja Pak di dalam sebuah SP? Gimana? Kalau SP? Ya SP. Halo Pak Bagir. Mau join Pak Bagir? Mau join Pak. Terkait SP tadi. Nah SP ini kan harus yang tertuang di dalam SP itu mencakup apa aja gitu loh, supaya misal salesman ke lapangan, dia kan bisa bantu kita untuk filter pertama sebagai pengecekan pertama. Jadi poin-poin apa aja yang perlu tercantum di SP menurut CDOB? Nah, kalau di CDOB, caster pesanan sebenarnya itu poin di peraturan nomor 9 tahun 2019 itu memang intinya itu memastikan bahwasanya SP itu benar dari sarana terkait. Jadi cara memastikannya gimana? Pertama kita dengan spesimen tadi kan kita bisa lihat sampel apoteknya ada, dan kemudian ada nama apotekernya, tanda tangan kita cek apakah tanda tangannya asli atau enggak. Dan yang pasti kalau kita minta SP-nya jangan minta di jalan atau di rumah kalau bisa. Salah di apotek di sarana. Itu jaminan pasti aslinya benar. Kalau udah mulai mintanya di rumah, apalagi bukan sama apotekernya, nah itu biasanya kita perlu waspada, takutnya barangnya, apalagi minta kirim barangnya di apotek nih, harus kirim ke rumah, nah itu kita perlu. Tapi mungkin malah menyeleweng ke tempat lain. Tapi yang jelas dengan kualifikasi pelanggan, spesimen yang kita kumpulkan setiap tahun misalnya atau setiap semester itu bisa lah membantu untuk memastikan bahwa. Kalau apoteker kan mayoritas perempuan ya Pak ya, kebanyakan ya. Terus salesman cowok, bisa jadi nanti kerana pribadi. Selain di banyak apa-apa, itu kan usaha boleh. Itu nggak tercantum di CDOB ya Pak ya? Bebas. Ya, boleh, berikatnya itu juga boleh. Oke, untuk SP ini kan biasanya kan di poin-poinnya itu ada KOP pertama ya Pak ya, kedua item, ketiga
tanda tangan, yang wajib itu tanda tangan, nama, sama nomor SIPA ya Pak. Untuk di KOP itu juga tercantum nomor SIA-nya. Kira-kira seperti itu ya Pak, poin-poin yang perlu tercantum di ya, yang wajib sih itu terutama yang perlu kita perhatiin. Yang nama, tanda tangan, stempel, sama KOP sih. Gitu. Kamu paling kalau mau ngecek, kamu teman-teman kan kalau dapat orderan banyak senang kali ya, tapi mungkin perlu dibuat. Misalnya biasanya nggak pernah order banyak atau banyak. Benar. Itu filter berikutnya dari kita sendiri di APD-nya ngecek ya. Kalau dari teman-teman kan mungkin banyak orderan mereka senang. Terus misal Pak, SP kosong yang nulisin salesman, itu sebenarnya secara CDOB boleh atau enggak? Nah itu dia masalah, kita kan sekarang era digital ya sebenarnya. Jadi kebanyakan teman-teman itu kalau order via WhatsApp. Atau mungkin sekarang kalau yang kan emot ya, udah pakai emot ya, gitu. Betul. Kalau emot mungkin cara validitasnya bisa dipertanggungjawabkan karena sistemnya diatur oleh Sepal sendiri. Namun jadi masalah kalau WhatsApp, WhatsApp itu kan kebanyakan WhatsApp dikasih orderan ini besok barang datang, pemilik apoteknya pun males kadang. Kita kasih kosong. Sebenarnya itu paling jadi tahunnya disalahgunakan. Jadi mungkin ada oknum sales yang nakal, kemudian jumlahnya ditambahin. Buat order lagi, ditambahin. Itu yang bermasalah. Jadi kan mereka sebenarnya nggak tahu kan. Faktur pun ketika barang datang, jumlahnya jumlahnya mungkin nggak sesuai. Apotek nggak mau, yang penting dia bayar. Ketika ditagih, yang dibayar sesuai dengan yang di order pun nggak masalah gitu. Apa yang istilah inkaso ya kalau penagihan. Kolektor. Kolektor ya, kolektor. Kalau di aplikasi EMOS yang terbaru sih udah difasilitasi upload SP. Jadi mereka nggak bisa check out kalau belum upload SP untuk produk-produk obat, seperti itu sih kalau di EMOS-nya. Oke. Nah, tadi SP sekarang faktur Pak pasangannya. Faktur itu yang perlu tercantum di bagian penerimanya apa aja Pak? Dari itu ya, maksudnya kalau tadi soalnya dari SP dan faktur bagian penerima. Ya, jadi kan, ya, misal kita ngirim barang kan kita pakai faktur nih. Yang penerima itu harus membubuhkan apa aja di faktur itu. Ya, kalau untuk terkait itu otomatis biasanya kan beberapa BM memang kan kalau nggak ditandatangani oleh apotek atau kan pasti nggak berlaku nih, takutnya bisa-bisa ditagih nggak mau bayar lagi dia karena betul. Nggak ada nama yang tertangan. Sebenarnya kalau untuk produk-produk tentang psikotropik sama narkotika, tanda tangan dari TTK boleh, tanda tangan TTK, nanti nomor STM TTK-nya, kemudian sampel apotek. Nah, tapi kalau untuk khusus obat-obat psikotropik atau narkotik, itu kalau bawa nggak sih psikotropik? Psikotropik ada. Cipras, alprazolam, midazolam. Harus diterima oleh apoteker. Atau apabila apoteker berhalangan hadir, dia boleh mendelegasikan penerimaan psikotropik tersebut kepada apoteker pendamping atau TTK yang tapi dengan surat pernyataan ada di formatnya yang mendelegasikan menerima psikotropika kepada si A karena alasan ini itu bisa. Nah, untuk surat delegasi ini banyak banyak penangkapan yang berbeda. Ada yang bilang satu surat bisa untuk selamanya, ada yang satu surat berlaku dalam durasi tertentu. Itu gimana Pak untuk teknisnya? Sebenarnya kalau yang di peraturan itu terkait surat delegasi, cuma disebutkan bahwasanya pendelegasian diberikan kepada masalah untuk berapa lamanya. Biasanya sih ini biasanya minta alasan kenapa didelegasikan, kenapa itu. Apakah karena yang bersangkutan cuti melahirkan atau minta jangka waktu, jadi biar tidak disalahgunakan. Jadi kalau misalnya dia bikin jangka waktu untuk 6 bulan misalnya, silakan dibikin, itu tergantung. Tapi nanti ketika masa 6 bulannya sudah berakhir, silakan buat surat lagi. Jadi itu biar maksud kami itu biar tetap monitor. Jadi biar tidak sembarangan yang terima
secara periodik dia bisa mengecek, oh ternyata produk yang psikotropik ini yang terima dia terus ya gitu. Tapi ketika udah dimonitoring secara periodik dia tahu kenapa yang terima siapa. Kenapa. Oke. Tadi di dokumentasi, terus dokumentasi selain SP sama faktur yang perlu dilakukan oleh PBF itu apa aja Pak selain SP dan faktur? Laporan. Sebenarnya kalau yang bawa psikotropik dulu ya, kalau psikotropik tentu lapor psikotropiknya harus dilaporkan. Ya bulan. Ya bulan lah ke apa ke Enapsa ya, wajib lapor ke Enapsa setiap bulan. Kemudian itu kalau terkait yang SP dan faktur itu kan terkait saluran ya. Dan tapi untuk pengadaan kan dia tetap wajib menyimpan oh ya, SP pengadaan. Data pengadaan dari prinsipal ataupun kalau misalnya order begitu, wajib tetap. Selain itu tentu saja ya form-form yang mendukung terkait SOP. Kita kan pasti ada SOP nih, atau POP yang sudah dibuat. Ya kan pasti ada formnya, entah checklist kebersihan, entah daftar stok opnam atau apa, itu harus terdokumentasi dengan baik dan jadi itu bisa dikerjain sendiri sama apotekernya nih. Masih banyak kerjaan kan, jadi ya dibagi-bagi, jadi masing-masing tanggung jawab terkait di gudang yang ngawasin suhu. Oke, kita geser lagi ke transportasi, Pak. Untuk transportasi secara TDOB, apa yang harus dilakukan transportasi untuk memenuhi TDOB? Nah, kalau transportasi, definisi transportasi itu sebenarnya dia mirip. Jadi kita kalau mengirim produk dengan transportasi, kita harus memperlakukan produk tersebut sama dengan ketika dia disimpan. Cuman bedanya ini kan mobil box jalan, atau dia jalan. Tapi intinya kita tetap harus memastikan bahwasanya kondisi alat transportasi itu minimal mirip dengan kondisi di mana produk produknya CCP ya harus disimpan pada suhu CCP 2-8. Kita minta termometer minta kalibrasi. Kemudian kalau misalnya dia pakainya mobil, tentu kita minta yang ada AC-nya. Ya, apalagi kalau jaraknya jauh nih, makanya ya perlunya menghandle transportasi yang baik. Apalagi ada pihak ketiga kan, makanya kemarin kita sering bilang kalau ada kerjasama kan sama pihak ketiga, karena memang transportasi ini juga vital untuk dalam rantai proses TDOB sampai barang sampai di. Jadi intinya gudang itu gimana caranya bisa berjalan gitu ya Pak ya? Gudang berjalan lah, cuman sebelumnya di ruangan dia pindah di jalan. Oke. Nah, yang perlu dibawa oleh bagian transportasi, tim-tim transportasi itu dokumennya terkait apa aja tuh Pak? Terkait dokumen itu dokumen apa aja? Prinsipnya untuk dokumen yang dibawa itu sama kayak misalnya barang dokumen yang dibawa dari prinsipal ke PBS. Bedanya ini kan faktur surat jalan. Jadi yang pertama yang perlu dibawa satu tentu faktur ya, faktur atau surat jalan. Intinya tentu sebelum dia mengirim barang dia harus mengecek dulu nih barang yang dia bawa jumlahnya sesuai tidak dengan yang ada di faktur. Pengecekan mulai dari mungkin nomor batch-nya, ada luasannya, bentuk sediaan, nama jenisnya, itu mungkin harus dipastikan sama dulu sebelum di packing ataupun dikirim ke sarana. Ketika udah oke, surat jalannya wajib dihandle dengan baik sih, nggak boleh hilang nih. Takutnya kan banyak berapa kan hilang di jalan ataupun memang kalau sampai kejadian hilang, hal kewajiban daripada yang ngirim bagian transportasi untuk bertanggung jawab entah dia bikin surat pernyataan dia hilang gitu. Apa yang pasti faktur yang dikirim dari PBF harus kembali ke PBF dengan bukti penerimaan dari sarana yang dikirim. Oke, faktur dan surat jalan poin pentingnya ya Pak ya. Ya, apalagi SP-nya belum ada, boleh sekalian diminta SP-nya. Biasanya sih harusnya ada SP dulu baru itu, tapi karena sekarang kita digital, jadi driver punya fungsi untuk menarik SP juga gitu ya Pak ya. Iya. Oke, nah serah terima ke outlet sendiri gimana Pak? Apa perlu driver ngecek lagi atau
seperti apa idealnya untuk serah terima ke sarananya, ke outlet? Idealnya biasanya harus dicek lagi sih, jadi baik dari driver maupun penerima. Jadi double 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 checking kayak gini. Jadi ketika udah sampai di sarana, maka tentu harus memastikan bahwasanya produk yang diterima itu sesuai dengan apa yang dimaksud. Jadi jangan sampai kalau kita drivernya nggak ngecek, ya kalau yang terkirim barangnya lebih murah, takutnya yang terkirim lebih mahal deh. Rugi. Mungkin ya, rugi kan gitu. Jadi kalian selain dari sisi ekonomi juga dari sisi apa namanya keamanan kita biar double checking. Jadi untuk produk yang kita kirim dipastikan jumlahnya sesuai dengan adanya faktur. Oke, terus setelah terima Pak produknya itu misal terjadi ada salah kirim barang, harusnya obat A dikirim ke outlet A, ternyata outlet B ini pesan obat yang serupa, nah terkirimnya ke outlet B, itu peran drivernya seperti apa? Sebenarnya kalau ketahuannya di hari yang sama, mungkin gampang ya, kita tinggal datang ke sarana, kita ambil, kita balik. Itu banyak kejadian itu kan ketahuannya kadang udah 2 hari, 3 hari baru ketahuan kan dari pihak BBF-nya baru tahunya tuh barangnya tukar nih. Biasanya sih opsinya kalau sama saya di PBF dulu, zaman dulu tuh biasanya kita kita nanya ke apoteknya apakah berkenan dengan produk tersebut. Kalau berkenan, nanti kita bikinkan SP lagi, kita fakturkan lagi. Kemudian faktur yang lama, yang misalnya PBM salah, ya, otomatis kan ada apotek yang salah ya, yang berkurang barangnya harus terima. Mungkin dia harus menerima DPG misalnya, terus nggak terima DPG, atau menerima Kalmek, tapi ternyata nggak ada Kalmeknya. Paling revisi faktur. Kalau di PBF, saya dulu di Benar ya, tadi itu kalau dia suka dulu, misalnya kayak gitu, misalnya revisi faktur, edit faktur, nanti SP-nya diperbarui. Yang penting intinya itu sebetulnya produk itu kembali dari sarana ketika ada buktinya, ada bukti produk ditarik. Dan dokumen harus klop ya Pak ya, antara SP dan faktur, intinya seperti itu. Harus klop. Oke. Jangan sampai kebanyakan apa itu. Nah, ini Pak, kita mau terkait mungkin tren temuan-temuan atau penyimpangan dalam TDOB yang sering terjadi dari transportasi itu apa Pak? Apa aja yang paling sering lah, istilahnya Big Five atau Big Four-nya atau pemuncak klasemennya itu, Bayern Munchen. Menang tadi malamnya ya. Menang 1-0. Jadi kalau dibilang permasalahan yang sering, sebenarnya tiap aspek SPDOB itu punya jagoan sendiri. Itu ada. Jadi kalau misalnya kita bilang untuk pengiriman, biasanya CCP nomor 1 itu. Oh ya, penyimpangan suhu gitu ya Pak ya. Jadi mengirim samain kayak mengirim produk biasa, nggak ada kontrol suhu, nggak ada, kalaupun ada termometernya mati ataupun nggak terkalibrasi. Itu yang pertama terkait CCP. Kemudian yang kedua terkait produk-produk yang bahkan yang di suhu ruang sekalipun, misalnya pakai mobil box boxnya nggak ada pendinginnya misalnya. Untuk produk-produk yang di bawah 30 mungkin ya sebenarnya itu nganggar juga, tapi itu oke lah, mungkin satu menjalan. Tapi untuk yang misalnya suhunya kayak bentuk krim-krim itu salep ataupun atas mata, kan ada beberapa yang minta disimpan di suhu kurang dari 25. Kalau di bawahnya dengan mobil box biasa yang di sana tidak terjamin suhu atau kontrol suhu, ya itu dari itu biasanya temuan yang sering kita temukan kalau terkait pengiriman. Ya, terkait paling sama ngirimnya pakai pihak ketiga. Nah, berapa kali temuan itu terkait kontrak kerjasama yang nggak jelas terkait pihak ketiga ini. Jadi kalau apabila barang hilang atau rusak, di klausul yang mereka bikin itu tidak jelas yang bertanggung jawab siapa. Apakah diganti? Mungkin kalau dia barang biasa, mungkin diganti jumlah uang, oke, nggak masalah. Takutnya ini barang-barang psikotrop itu kan kadang harganya kan murah, kadang nggak dia simpan itu murah. Jadi mereka mau aja dengan itu karena tahu kayak makanya ya biasanya kendalanya itu sih kalau sering kita temuin 3 besar lah pokoknya, suhu CCP, di suhu yang suhu ruang tapi panas, sama yang ketiga terkait klausul
Nah, saya pernah ngadain training ke vendor eksternal terkait CDOB. Nah, itu muncul pertanyaan, kenapa obat yang rusak atau klaim-klaim itu nggak boleh mereka ambil? Jawaban saya pada waktu itu, karena kalau mau menangani obat harus punya apotekernya. Kalau mereka mau ngambil obatnya berarti mereka harus sedia apoteker. Nah, ini mungkin versi Pak Roni seperti apa jawabannya kalau dapat pertanyaan terkait returan itu. Kenapa obatnya nggak bisa mereka miliki, mereka ambil. Padahal klaimnya mereka tetap bayar. Iya. Nah, itu yang membedakan obat dengan produk konsumer misalnya. Konsumer itu kan ya kayak produk silahkan lah mau dibuang di apa. Masalahnya obat keluar dari PBS itu, dia harus ada pertanggungjawabannya. Saya bilang tadi, legalitas wajib keluar, baik ekspor maupun faktur, termasuk untuk produk yang rusak. Rusak ini kan nanti kan ada inventaris, ada berita acara misalnya inventaris atau daftar produk yang entah dia kadaluarsa ataupun rusak karena pengiriman. Nah, ketika rusak karena pengiriman, kalau dia nggak kembali ke PBF, ketika PBF akan melakukan inventaris ataupun pemusnahan, kan nggak ada barangnya. Gitu. Buktinya apa? Dia ketika barang itu keluar, dia kalau benar rusak, takutnya besok itu jadi alasan nih, oh barang rusak kamu pengirim. Mereka kan jadi memudahkan apa ya? Diverifikasi itu kemungkinan besar karena penyimpangannya orang lebih mudah dengan alasan kita aja ya sepa murah kok. Jadi paling satu tablet berapa sih? Paling 1.000, 2.000 kan. Tapi kan handlingnya memang dia lebih susah daripada obat yang harganya. Oke, terus balik ke gudang, Pak, terkait temuan-temuan yang jadi primadona di gudang. Yang di gudang. Kalau di gudang itu sebenarnya kalau jadi primadona biasanya izin sanitasi sih biasanya. Kalau di teman-teman BBR yang pada izin sanitasi, jadi kayak misalnya produk gudang karena kan tinggi kebanyakan gudang tinggi, produknya banyak, jadi kadang banyak sarang laba-laba. Tadi hygiene sanitasi ya sampai di situ ya, Pak ya. Itu ya hygiene sanitasi. Kebersihan gudang intinya harus dijaga ya dengan SOP, checklist dan berbagai macam. Biasanya SOP-nya udah ada sih. Ya, tapi pelaksanaannya gitu ya. SOP ada, memang kadang nggak ada penanggung jawab sih biasanya. Kamu paling itu mapping suhu tadi saya bilang. Ya. Suhu yang kadang perlu dikalibrasi alat, kemudian terkait pest control. Pest control. Yang di gudang sih. Tapi kebanyakan yang temuan paling banyak itu kalau di gudang itu ya tadi hygiene sanitasi sama paling mapping suhu. Mapping suhu itu biasanya mereka nggak mapping suhu karena apa? Karena kalau di mapping ketahuan. Oke. Terkait mapping tadi, Pak, apakah perlu dilakukan secara berkala, dengan frekuensi berapa kali dalam berapa durasi, atau selama layout tidak berubah bisa pakai mapping yang pertama, atau seperti apa idealnya? Satu, pertama selama layout tidak berubah, boleh pakai mapping yang lama. Kedua, selama termometer yang digunakan masih sama dan terkalibrasi secara rutin, maka tidak perlu melakukan mapping ulang. Mapping ulang itu dilakukan apabila satu, terjadi perubahan layout. Kedua, termometernya digunakan berbeda atau kalibrasinya habis dan tidak sempat dikalibrasi, ataupun berubahnya produk ataupun suhu yang harusnya disimpan sebelumnya, misalnya di ruang suhu terus berubah menjadi ruang gudang sejuk. Nah, kamu nggak mau dia mapping ulang. Pastikan bahwa suhu di ruang itu tercapai. Itu kan selama yang jadi temuan tadi kan terkait di internal atau di kantor temuan-temuannya, Pak. Nah, misal kalau di lapangan sendiri pernah mendapatkan temuan apa gitu yang bisa mungkin bisa jadi kami untuk improvement, untuk perbaikan di kami ataupun untuk cermin di kami gitu. Kalau di lapangannya sih selama misal di itu kan tadi kan yang kita bahas ini kan di dalam ya, di PBS. Yang di dalamnya. Kalau ketika di jalanan atau di lapangan itu temuan seperti apa yang? Kalau di
sama pengalaman kali ini, sama pengalaman selama ini biasanya sih kalau untuk di lapangan paling dekat SP. Biasanya itu teman-teman salesman itu suka numpuk SP. Jadi SP itu mungkin barang datang dulu banyak, nanti SP-nya nggak diminta nih, nanti kalau minta SP berapa lembar gitu bang. Itu nggak aku tulis sendiri. Kadang pernah kami lihat kayak gitu. Kedua, kadang beberapa salesman ketika apa namanya ketika akhir bulan ya, ini sempat ketemu ada salesman dari Palembang. Di akhir bulan dia mau kayak mau order gitu ya, jadi gimana ya, ngasih gimmick bonus saya produk nih 10 bonus 1 atau enggak 10 bonus 2 misalnya produk. Tapi pernah lihat yang jadi bonus itu ED-nya pendek. Oh. Ya, paling terkait pengiriman. Kalau pengiriman paling yang sering ketahuan biasanya bukan salesman yang ngirim, biasanya pengirim dari pihak ketiga. Mereka bawa produk farmasi itu kadang handlingnya kurang. Jadi mereka menyampaikan kayak produk biasa, tapi cuma ditaruh-taruh aja di bawah. Oke. Kalau saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman salesman, Pak, itu mereka curhat, apotekernya susah ditemuin di outlet, Pak. Jadi mereka mintanya SP kosong seperti itu, Pak. Jadi berarti ini benar-benar mata rantai yang saling berkesinambungan gitu ya, Pak. Panjang gitu. Emang kendala kita gimana? Kalau kita APJ di PBF kan memang udah wajib standby. Tapi kalau teman-teman yang di sarana kan memang ya kita nggak mungkin itu kadang bukan APJ-nya, kadang PSA-nya yang order, kadang PPK-nya, kadang bahkan orang mungkin nggak ada background farmasi sama sekali order. Ya kalau itu kan saya bicara idealnya ya, jadi teman-teman dari PBF bisa mungkin memastikan bahwasanya SP itu ya sudah mereka yang isi, mereka yang tulis gitu ya. Dia terjamin bahwasanya yang order memang dari apotek atau tangan. Tapi kalau toh misalnya terpaksa sekali apoteknya tidak tolong, ya kalau bisa diisilah di sarana biar sarana ikut menyaksikan waktu SP di sini. Tapi sebenarnya itu opsi terakhir bang. Iya. Kewajiban sarana harusnya. Iya, karena kan harusnya apotek itu kadang masa saluran butuh omset, nggak nyuruh dia kadang. Karena kan SP kan sebenarnya kepanjangan dari surat pesanan. Artinya kan sebelum ada pesanan, mereka bikin dulu harusnya gitu ya, Pak. Iya, ideal. Nah, tapi sebenarnya kalau ngobrol sama teman-teman di sarana juga bukan sepenuhnya kesalahan mereka. Kadang dari PSA-nya sendiri yang minta ketika perjanjian kerjasama ini, ya di atas kertas kamu jadwalnya jam segini, tapi pada prinsipnya kamu mau datang, nggak perlu datang deh. Kadang kadang pemilik itu langsung nembak gitu. Udah, kamu nggak usah datang deh, yang penting SP komplit, tanda tangan lengkap gitu. Memang benar-benar. Dan enak ya nyata ya. Jadi dan enak, nggak harus kerja dapat uang. Kayaknya yang teman-teman dari IAI harus lebih nganu lagi. Nah, apotek servis itu kayaknya memang harus motornya digalakkan lagi ya. Jadi kita nggak malu sama teman-teman dari IB kan, mereka tuh kalau nggak praktek kan ya nggak dapat uang, harusnya kita juga kayak gitu. Nggak praktek dapat jasa. Nah, kurangnya dari kita sih PR-nya itu Oke, terus apa lagi ya Pak? Kira-kira ada yang perlu disampaikan lagi nggak Pak terkait implementasi JDOB? Paling kalau boleh usul biasanya sih yang sering miss dari teman-teman di PBS itu biasanya audit internal, inspeksi diri. Audit internal inspeksi diri itu sebenarnya itu lebih detail, lebih mendalam daripada sekedar pemeriksaan dari BPOM. Kemudian dari BPOM kan kalau datang kan cuma kulit-kulitnya aja, kulitnya yang terkait pengadaan, penyaluran. Tapi yang tahu istilahnya kayak bobroknya kita itu ya kita sendiri. Di BPOM pun kalau audit internal pun lebih banyak temuannya daripada kalau kami diaudit dari pihak eksternal, dari KAM misalnya. Kalau yang auditnya teman sendiri itu lebih banyak ketahuannya. Bobroknya lebih banyak. Tapi kan itu kan buat improve kita. Walaupun mungkin namanya
ini diaudit terkait ini. Tahun depan besok temuannya sama. Kan memang sebenarnya CDOB 2019 ini kan dia ngacunya ke ISO kan, ISO 91 versi 2015. Jadi yang dikejar itu apa ya, improvement. Jadi perbaikan yang berkelanjutan. Kalau tahun kemarin temuannya ini, tahun ini jangan sampai temuannya sama, apalagi temuan berulang. Gitu. Oke, baik Pak Roni, terima kasih banyak untuk waktunya, untuk sharing-sharingnya, untuk ilmunya yang dibagikan ke teman-teman Ensefal, khususnya cabang Pangkal Pinang. Ya, semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa menjadi suatu apa ya, pengetahuan baru ataupun untuk yang baru ataupun refreshment mengenai CDOB untuk yang sudah pernah mendapatkan training CDOB sebelumnya. Sekali lagi terima kasih Pak Roni, sampai jumpa lagi. Salam dari jauh. Kembali.